Bang Fatur, Bang Fatur. Wah, lagi di mana nih Bang Fatur nih? Lagi di tempat Bang Tio, Oh, ngapain nih Bang Fatur di tempat Bang Tio? ngincar-ngincar ikan nih. Wah, cari-cari ikan. Kayaknya lagi mau cari Hellboy nih. Oh, ikannya masih sehat-sehat ya. Ini Bang mau tahu. Ini airnya sudah 1 tahun lebih nggak pernah diganti nih. Nah, tahu nggak? Tuh, karena dia ada penyaringan di atas tuh. Nah, tuh, terus air yang baru nanti dari sini, makanya ikannya sehat-sehat. Nah. Nah, saya lagi di tempat Bang Tio. Kita ada Bang Timothy juga, Captain Timothy, itu Bang Tio. Jadi kita lagi imlekan di rumahnya Bang Tio nih ya. Ini hari keberapa Imlek nih Bang? Empat. Hari keempat Imlek. Nah, kita baru datang ke sini. Sekalian kita mau review ikannya. Ini kemarin malam-malam ya, subuh-subuh Bang ya, kita di sini ya. Kurang jelas ya ikannya ya. Tuh. Oke, nah di sini yuk. Duduk santai aja. Duduk santai. Saya tuh yang ininya lah. Jadi, Jan. Apa Jan? Jan, sini aja. Apa nih lah? Bahas. Kemarin kan subuh-subuh tuh. Jam 5 ya. Jam 4 lewat ya. Jam 4 lewat. Kita sebelum ke Mandor kita singgah sini dulu. Kita lihat-lihat. Cuman yang ini nggak jelas nih kemarin. Jadi kemarin pas di api-api atau di mana? Kasihnya di sini. Api-api. Jadi malam tuh kan api-api ya Bang ya. Sampai sini kalau salah kemarin. Itu kan Dari situlah. Kalau itu Cina. Itu ada kocina. Apa? Cuman Bang Tio. Bang Tio kan udah lama nih miara WB kan, paling enggak pengalaman lah ya, udah 1 tahun lah ya. Mungkin kebetulan ada lah WD di sini. Bang Tio, Bang Pece sini Bang Tio, naik Pece. Becen. Jadi hasil yang kita nangguk kemarin tuh Bang, ikan sayu tuh kan ada strohi, ada mandor, ada bronorum, rutilan, dan midas kan. Dari semua itu perlahan-lahan pertama loncat strohi. Memang suka loncat kan hobinya kan strohi kan. Semua WD. Semua WB suka loncat. Tapi yang lebih ini kayaknya strohi. Kalau mandor tuh jarang-jarang lah. Nggak betina, nggak jantan tuh kemarin strohi itu loncat ya. 3 ekor mati. Habis itu hari berikutnya ada yang mati. Itu strohi duluan. Strohi duluan. Habis itu mandor. Habis itu bronorum yang tersisa sekarang cuma midas. Midas sekarang masih lincah. Nggak tahu ngapa. Kategorinya kalau strohi itu memang apa? Udah stres memang udah. Strohi memang mudah fresh. Mesinnya memang Ah. meskipun kita gunakan air dia, Ah. nggak bisa juga. Nah itu yang sebab apakah saya nih nggak cocok airnya gitu kan? Soalnya saya nggak. Hah? Bukan gitu ya? Aku udah coba Ah. kemarin satu kantong ikan yang besar itu, Ah. bawa airnya Ah. sampai di rumah, sampai Pontianak lagi. Ah. Cerewet ya, Stres. Stresnya Ah. kayak ini. Faktor stres Iya, mempengaruhi. Tapi kalau ikan udah stabil aman sama. Ah, ah. Iya. Berarti mau ekstra ya kalau untuk Ekstra. WB nih ya? Ilmu sih sebenarnya kalau di strohi bisa apa? Dia harus gunakan tank besar. Itu sebenarnya. Gunakan tank besar. Tank besar, oke. Gunakan tank besar. Kasih filter, penyaring atau apa gitu. Nah, cuma aman ikan digabungin. Cuma itu resikonya Ah, tetap berantem lah lain. iya. Itu ya. Biasanya tuh gitu. ya. Tapi memang ilmu dari dulu sampai sekarang sih, dari awal aku megang strohi sampai sekarang memang susah, pada mati semua. Iya, abang pun kemarin banyak yang mati juga ya, Bang Pecen ya. Kalau Bang Tio juga. Ada yang mati tapi masih ada yang bertahan. Tapi itu udah kuncup tuh ya satu ya. Seekor. Ini kalau Iya. Mungkin saran kan, mungkin untuk yang anggota-anggota WBC mungkin yang ada yang
biar WB ataupun baru mau mulai WB itu sarannya gimana ya kira-kira ya? Mungkin nih mungkin banyak sharing. sharing di grup itulah ya mungkin ya. Banyak tanya ya. Mungkin kalau kita tidak tahu kan apa yang menjadi kendala kita ditanyakan, siapa tahu mungkin ada yang lain-lain tuh pengalaman. Punya Kita pengalaman. bisa membagikan ilmunya ya dapatkan di situ sama. Kayak kita kan sama-sama belajar. Banyak lah masih kendalanya kan, kayak kemarin aja contohnya story juga masih mati segala macam. Ada sih yang berhasil juga. Tapi kan ya itulah, apa yang dia kendala kita tanyakan, siapa tahu di sana ada yang bisa menjawab, memberikan ilmu. Mungkin itu lebih baik. Banyak bertanya, jangan takut, jangan malu. Itu intinya di situ. Terus kalau misalnya mungkin ada orang lain yang punya kendala, tapi di bidang di ikan yang ST yang satu ini, tapi ternyata yang lain sudah berhasil ya. Mudah-mudahan yang berhasil itu kan mau membagikan juga apa yang menjadi pengalaman dia. Kalau menurut saya mungkin kendala saya yang pertama kan mungkin masalahnya di air mungkin ya. Ya, Bisa ya di air ya. faktor utama. Faktor utama air. Karena pertama saya miara tuh kan saya kasih dari kantong plastik yang pertama awal kita di mandor tuh kan. Saya masukin, saya campur. Dia masih sehat, enggak kuncup ya. Masih kuncup. Masih lebar kan? Masih petok-petokan lah, berarti kan sehat nih. Habis itu hari berikutnya saya ganti nih dengan air hujan, saya campur air ketapang, jadi kuncup dia perlahan-lahan kan, lama-lama aduh pusing saya nih, saya ganti air bening. Air istilahnya buang habis lah. Buang habis, saya ganti, saya pindahkan ibaratnya gitu, nggak bisa ya? Sudah sedikit-sedikit. Oh gitu. Misalnya ini dalam tank Oke. awal, kan aman. Nah, kalau abang mau buang air, setidaknya tuh 50%. Oh, biarkan air yang lama itu. Biarkan air lama, masuk lagi air baru. Oh gitu. Naik gitu kan. Gitu. Dan seterusnya nanti kalau buang lagi setengah. Gitu. Ikan, semua ikan sih sebenarnya kalau Biar dia bukan di WB, istilahnya WB, cana, harus borong kalau apa itu memang kalau buang air baru itu ikan pada kaget sebenarnya. Jadi faktornya tuh gini. Nah, ini ilmu sedikit ya sih. Kalau kita simpan, istilahnya buang air segini, ikan meski di bawah, tapi dia enggak kaget. Nah, kita masukin air baru lagi. Nah, seterusnya gitu. Jadi ikan tuh enggak pernah kaget. Tapi kalau air baru abang buang habis, masukin, tetap dia udah berubah. Tapi airnya saya endapin loh bang. Biarpun endapin pun tetap gitu. air baru itu tetap gimana? Pantas ya. Pantas kemarin tuh pas saya ganti saya masukin air yang asal dia di mandor kemarin tuh masih elok dia, masih enak dia gerakannya. Oh gitu ya bang Fatur ya. Fatur tuh yang pengalaman banyak tuh kalau gitu. Enggak. Bang Fatur dia di Giant ya. Iya kan. Nah, ini juga simple filtrasi. Sampel filtrasi. Simple itu masih. Simple. Ini filtrasi nih. Filtrasi juga airnya di dalam juga masih bersih. Oh ini dikasih akar nih. Enggak. Nah, saya cobain lanjut kapan. Kayak biasa lah, pompa biasa. Terus turun cuman di situ. Di situ itu ada filter. Jadi airnya itu sendiri nggak langsung keluar. Dia ada saringan. Harus yang turun pun menjadi agak kecil, jadi nggak terlalu kencang dia. Kalau mau buang air itu bisa lah bang. Ada dua tipe sih sebenarnya, dua trik mau buang air. Cuma yang satunya agak boros. Biasanya gunakan selang, buang di sini. Ini pembuangan, ini masuk. Itu biasanya tuh gitu. Kalau saya biasanya kalau di rumah gitu, ada air masuk, ada air keluar. Nah gitu. Tapi kita gunakan air agak boros, jadi ikan tuh nggak kaget gitu. Kalau abang ambil ikan tuh buang, masukin lagi air baru, itu bakalan istilahnya bisa dikatakan di atas 50% lah, itu pasti kaget.
dengan air baru itu biasanya. Iya. Mungkin pakai, kalau yang lebih itu mungkin pakai sistem sifon istilahnya. Sifon. Ya, jadi kita sambil sifon, air kan tentu keluar dong, kotoran terbawa oleh air. Nah, jadi air kan, nah, jangan sampai menghabiskan isi air di dalam akuarium itu sendiri. Iya. 50% sisakan air yang lama dan kita tambahkan lagi dengan air yang baru. Itu biasa, mungkin itu yang kita lakukan. Ya. Tidak tertutup kemungkinan, mungkin masih ada yang lain-lainnya ya, orang-orang lain yang mungkin lebih berpengalaman dengan cara yang berbeda tapi dengan tujuan yang sama, kita ingin membudidayakan UWB itu sendiri gitu loh. Jadi tidak berpatokan bahwa cara kita ini adalah yang paling benar, tidak. Nah, kita hanya men-sharing apa yang menjadi yang kita lakukan di sini gitu. Ini guys, kita lagi konyen, lagi imlek di rumahnya Bang Yo Anggara nih. Ini kuenya apa nih Bang, namanya nih Bang? Kue lapis bulu, Kue lapis spesial bulu. itu Spesial ya. Nah ini ada ininya apa namanya, lempok durian. Ini lepuk durian nih. Ada Porsinya di rasa nangka. dicoba. Iya ya. Ini rasa apa nih? Keju gitu. Kenapa rasanya bergetar di lidah? Enak Bang. Coba rasa lo. Ah. Ini nih. Bang, Crispy nut. rasanya bergetar di lidah. Wah, bergetar. Ini guys, jadi sekalian kita main di tempat Bang Yo Anggara. Menangkan perut. Ah, kenyangkan perut. Kebetulan hari hujan ya Bang ya. Jadi lapar bawaannya kan. Masalahnya. Oh, Bang Pecen kena bikinkan kopi. Saya enggak dibikinkan kopi. Enggak, saya nolak ya. Saya udah ngopi tadi. Jadi kita rencanain juga pengen membuka lahan baru nih Bang ya. Ayo, iya Bang ya. Jadi kita mau buka lahan baru untuk WL Beta, nanti rencananya kapan nanti kita reschedule ya Bang ya. Jadi kita akan jangan kasih buka tahu lahan ya. baru. Lokasinya belum kita sebutkan. Cuma kita udah ada titik-titik spot yang kira-kira ada isinya. Ada isinya. Ada alam disinyalir sih. Disinyalir. Cuma nggak tahu apa itu isinya. Entah buaya, ular. Siapa tahu dapat channel lagi kan? Bukan. Bang. Kita dapat fosil apa tuh dinosaurus kan bisa. Gitu. Dapat kalung tentara Jepang. Perhiasan tentara Jepang. Boleh kan? Dijual kan? Yang sampai itu aja. Wah, ranjau itu. Aku dapat ranjau ya. Intinya kita masih di area Pontianak dan Kuburaya lah ya, Bang ya. Ya. Dan itu dia tipikal spotnya itu air yang Masih gambut. Dan itu saya kasih clue-nya masih berada di sekitar Pontianak dan Kuburaya. Karena di Pontianak dan Kuburaya itu masih banyak daerah-daerah yang tanahnya gambut. Ya, kayak di Siantan juga masih banyak di ujung 28 Oktober, terus di ujung Terdam, di ujung Paris, di ujung Perdana, di ujung Kota Baru ya masih banyak tanah gambut. Stadio juga di apa? Rasau, Ayani 3 dan di Amawang juga itu tanah gambut ya. Nah, dan kita kayaknya memang pengennya di situ karena kita pengen cari yang katanya lagi langka. Atau ini kah? Ini Mediata. yang berdasarkan data yang sudah ada itu memang tidak ditemukan di dalam pertama itu. Oh Tapi di hulu. di hulu. Nah, itu penyebarannya di atas Tanggau, Sinitan sampai ke Kapuasulu. Itu data yang didapatkan. Tapi selama ini yang sering ada itu masih di hulu. Dulu ya. Itu di Mediata ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan Nah, siapa itu, tahu iya. ada kan betul kan? Karena Ada dulu spesies baru. betul. Karena dulu nih Bang Pecen, ceritanya waktu saya kan tinggal di Kota Baru kan tahun 90-an, di awal 90-an dulu. Kecil atau apa? Waktu kecil. Jadi sekarang udah tua. Udah tua. Udah hampir 3 anak. Anak 3. Jadi dulu waktu saya kecil itu termasuk kawan-kawan saya juga, kawan-kawan kecil saya juga dulu tuh ada parit yang orang bikin untuk perumahan tuh kan di tanah gambut.
Ada Sapsana sedikit tuh. Di Kota Baru dijual. Iya, Sapsana sedikit tuh. Nah, jadi sekitar parinya itu sekitar 50 cm. Kita nih bang dulu pakai tangan aja gini udah dapat ikan tangkek katanya. Rupanya ikan tangkek itu adalah whale beta, baru tahu saya. Cuman dulu saya nggak tahu ini whale betanya jenis apa. Itu. Makanya nanti kita bertiga ya dari kita kan dari WBC ya. Udah nih bisa cek deh saya udah masuk grup WBC. Jadi kita bertiga dari WBC Pontianak ya, perwakilan ya nanti pengen membuka lahan mencari yang namanya whale beta. Ya target kita yang belum dipiara orang ya belum ditemukan. Ya mungkin sebelumnya sudah ditemukan, tapi mungkin belum pernah dipublikasikan. Ya kan, data yang ada terdapat tuh mungkin masih minim. Siapa tahu dengan kita expose ya orang, yang mudah-mudahan siapa tahu lah. Ya, di sana ternyata kita temukan jenis baru. Wah, itu kan sesuatu ya. Kalau dapat spesies baru, dinamakan apa nih? Kemarin dapat apa? Tio pension Nansis. Pension yang namanya Nansis. Pokoknya kita harapkan nanti dapat ikan yang langka lah ya. Oh iya, terima kasih. Itu tahu ya. Itu tidak tertutup kemungkinan karena eksplorasi ini masih sangat. Yang jelas pokoknya judulnya berpetualang. Kita juga nggak mengharapkan ada spesies baru. Ya, mungkin spesies sama pun juga masih salah. Jadi yang jelas pokoknya kita juga tidak bertujuan untuk istilahnya mengekspor tempat tersebut terus kita merusak habitatnya. Kita berusaha kalau kita dapatkan ikannya tersebut apapun jenis yang ada, siapa tahu bisa kita budidayakan di tempat kita di sini. Jadi contohnya sekarang saya juga sudah ada kebetulan Hendra itu sudah ada Beta Hendra ya. Orang Beta Hendra dari Mahakam. beranak tapi kelihatan baru 3 ekor sayangnya. Tapi sesuatu. Iya. Sesuatu banget lah ya bisa menghasilkan anak ya. Hendra Homi. Terus ada juga tuh lihat lubra Lubra, besar ya. juga ada tuh. Udah ada anaknya tuh ya. Adanya ya. Berarti itu suatu keberhasilan nih breeder Pontianak Bang Tio Anggara bisa mengembangbiakan whale beta yang lubra dan beta Hendra. Yang satu api-api katanya. Api-api kemarin sempat bertelur, tapi kayaknya gagal. Buayanya nggak kelihatan. Karena memang kemungkinan ya nggak tahu apakah faktor alam yang sekitar yang mendukung buaya jadi mati atau faktor dari indukan yang tidak masih kurang dewasa atau yang makan buaya. Itu ya sesuatu lah. Dalam perjuangan misteri alamnya itu sangat berat. memang ini ya Bang ya agak ribet ya kalau beta. Tapi nggak apa-apa, suatu tantangan. Kalau yang suka dengan tantangan, boleh coba dua beta. Jadi kalau untuk masuk ke WBC barang orang ya? Enggak juga, siapa saja silakan welcome. Kalau untuk sekedar di grup itu sangat welcome ya. Tapi keanggotaan itu mungkin nanti bisa langsung dengan di admin yang di grup, silakan japri adminnya di situ ada ketua di grup. Ada Pak Ajis, ada Pak Pandi, ya, Pak Berli, dan lain-lain. Itu bisa langsung dijapri. Seri-seri lah Bang ya. Dan untuk jadwalnya mungkin kita akan tentukan nanti dan mungkin pada saat di lokasi lah baru kita tunggu videonya jadi baru kita upload, baru tahu itu lokasinya di mana. Jadi kita nggak kasih tahu dulu nih. Oke, ya Bang. Oke. Jadi sip. Kebetulan ini saya sudah kenyang ponennya, sudah makan kuenya yang enak ini. Jadi tinggal dibungkus. Boleh dibungkus. Oke, siap. Jadi Bungkusnya aja ya. bungkusnya ada pakai soliter. Jadi saya pengen pulang nih, Bang Fatur dari tadi ngajakin pulang Bang. Oke guys, terima kasih. Makan dong, Bang Fatur. Abang Fatur makan Ya, Bang. Bang Fatur makan dong. Kita kasih Makan. Sakit gigi saya. Makan. Durian kurang senang kue lapis. Oke guys ya. Jadi ada lagi Bang. Tadi kita tutup nih. Makasih, Bang. Ada lagi Bang Pejen. Oke, kita siap ya. Nyerok di kubur air dan Pontianak ya. Siap.
Dan untuk di luar Pontianaknya mungkin di daerah Hulu mungkin suatu saat ya pasti ya. Insya Allah lah ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya ya. Nah, kita kesana ya. Oke. Ini apa? Ada istilahnya ya. Cidayu. Oh, Cidayu nih, kebetulan nih. Nah, ini. Kalau di Sambas itu nama Sambas itu adalah tercipta dari 3 suku. Sambas. Sam itu artinya apa? 3. Bas itu suku katanya sih. Jadi 3 suku. Kebetulan kita juga 3 suku nih namanya. Cidayu. Tahu nggak Cidayu? Kan? Ina, Dayak, Melayu. Dan ada tariannya. Tarian Cidayu aja. Cari di YouTube ada. Nah, kebetulan kita kayaknya udah klop nih. Jadi boleh jadi disahkan ya namanya grup Cidayu gitu. Grup Cidayu ya. Grup Cidayu akan nyerok ikan cupang di Pontianak, di Kuburaya dan di daerah Hulu. Cidayu. Daerah Hulu di mana? Sintang bisa, Entikong bisa, Sanggau bisa. Kalau di daerah hilir kayaknya belum ada ya. Tapi tidak ke kuburan lagi kan? Kuburan. Tanah tuh ada. Tetap hutan. Tetap kuburan ya. Oke guys, terima kasih. Gongsi Pacai ya, Gongsi Pacai. Nah, Cupang mania mantap. Gongsi Pacai.